Baik, perkenalkan saya Sylvester Duvi Agatha dari kelas B13 semester 3 prodi PGSD. Di sini saya memenuhi tugas UTS yaitu tentang artikel. Di sini saya mengambil tentang kompetensi pedagogik guru dalam penggunaan media pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran terjadi proses sistematis yang tidak bisa terpisahkan dari beberapa komponen, yaitu guru, kurikulum, peserta didik, fasilitas, dan administrasi. Guru memang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Kajian teorik. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi merupakan berbagai kemampuan yang dimiliki guru, baik itu kemampuan dalam kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Menurut Kursiasi dan Sani 2017.2.23, kompetensi adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan keprofesional. Kompetensi guru dalam sejumlah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tingkatan guru profesional Sudagar dan Petrus 2009.231. Sementara itu, kompetensi menurut Kepmidnas 045-U-2002 adalah perangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Yang pertama, kompetensi pedagogik. UU No 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Sedangkan menurut Saudagar dan Indros 2009, kompetensi pedagogik guru mempunyai kemampuan berbagai berikut. Yang pertama, menguasai landasan belajar. Yang kedua, menguasai ilmu mengajar, didaktik metodik. Yang ketiga, mengenal siswa. Yang empat, menguasai teori motivasi. Yang kelima, mengenal lingkungan masyarakat. Yang keenam, menguasai penyusunan kurikulum. Yang ketujuh, menguasai teknik penyusunan RPP. Yang delapan, menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran dan lain-lain. Yang selanjutnya, kompetensi kepribadian. UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru berkomunikasi,
berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1. Yang baik, selanjutnya kompetensi preedisional. Kompetensi preedisional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1. Baik, selanjutnya yaitu tentang kompetensi pedagogik. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang kompetensi pedagogik. Pedagogik merupakan suatu usaha yang dilakukan guru bertujuan untuk mendidik dan membimbing siswa. Hal ini juga sesuai dengan pendapat koordinasi dan Sari. Pedagogik merupakan ilmu yang mengaji bagaimana mendidik anak, bagaimana sebaiknya pendidik terhadap dengan anak didik, apa tugas pendidik mendidik anak dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Menurut Kurnis dan Sari, salah satu aspek yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi pedagogik, guru dituntut untuk dapat memahami peserta didiknya secara memahami bagaimana memberikan pengajaran yang benar pada peserta didik. Menurut segala, pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi yang pertama, pemahaman wawasan guru akan laksanaan dan filsafat pendidikan. Yang kedua, guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik sehingga dapat didesain strategi pelayanan pembelajaran sesuai dengan keunikan masing-masing peserta didik. Baik, yang ketiga, guru mampu mengembangkan kurikulum atau silabus dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar. Selanjutnya, guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif, sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi proses dan standar yang dipersyaratkan, dan mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan interekuler dan eksekuler untuk mengualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berhubungan dengan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang memiliki dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengkualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun penjelasan dari masing-masing aspek kompetensi pedagogik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman wawasan dan landasan pendidikan, yaitu guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di negara ini.
terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami wawasan dan landasan kependidikan sebagai pengetahuan dasar. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap peserta didik. Dalam memahami siswa, guru perlu memberikan perhatian khusus pada perbedaan individu anak didik, antara lain tingkat kecerdasan, kreativitas, kondisi fisik, dan perkembangan kognitif. Baik, yang ketiga yaitu tentang pengembangan kurikulum atau silabus. Dalam proses belajar mengajar, kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum atau silabus sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang sangat penting agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru yang akan tertuju pada pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sedikitnya mencakup 3 kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, yang kedua identifikasi kompetensi, dan yang ketiga penyusunan program pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Dalam peraturan pemerintah tentang guru dijelaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antara sesama subjek pembelajaran sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikatif. Baik, yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan sarana pendukung untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, memudahkan pengajian data, informasi, materi pembelajaran, dan varian budaya. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar peserta didik meliputi penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan, dan sertifikasi benchmarking penilaian program. Baik, selanjutnya yaitu tentang guru. Menurut Dhammahaja, guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik baik secara individual maupun klasifikasi, di sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan menurut Husain, guru adalah tenaga kependidikan yang berasal dari anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjukkan penyelenggaraan pendidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan format, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari beberapa pengertian guru tersebut dapat disimpulkan bahwa guru merupakan pendidikan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan berbekal kemampuan yang dimiliki guru berdasarkan pengalaman dan kemampuan akademik guru. UU Guru dan Dosen Pasal 1 menyatakan bahwa semua guru diharuskan menjadi pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan format pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru dalam penggunaan media pembelajaran di kelas
adalah guru memiliki peranan di dalam menggunakan media pembelajaran, karena guru memiliki kemampuan memahami wawasan dan